Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat sore. Saya Rafli Dwi Ramadan dari TPC dengan NIM 2201098 ingin mempresentasikan hasil laporan saya yaitu F2 osilasi pegas. Yang pertama, abstrak. Osilasi berdasarkan peradanannya terbagi menjadi tiga yaitu osilasi teredam ringan, teredam kritis, teredam penuh. Penelitian ini menyelidiki fenomena osilasi teredam yang disebabkan oleh fluida pada beban yang digantungkan pada pegas. Metode yang dilakukan adalah metode eksperimen dan analisis grafik. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan software video analisis tracker. Hasil penelitian menunjukkan gerakan osilasi teredam kritis terjadi pada beban yang digantungkan pada pegas dalam medium air osilasi beban dalam medium minyak mengakibatkan redaman penuh, sedangkan osilasi beban dalam medium udara dapat mengakibatkan redaman ringan. Kata kunci osilasi teredam fluida video analisis tracker. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Gerak osilasi merupakan gerakan yang berulang dari suatu benda, di mana setelah menempuh selang waktu tertentu, benda akan kembali ke posisi setimbangnya. Elastisitas adalah kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya. Saat gaya yang diberikan pada benda yang dihilangkan, pegas memiliki batas keelastisan jika terdapat gaya yang menyebabkan pegas tertarik melampaui batasnya, maka akan menyebabkan fungsi pegas tidak optimal. Pegas memiliki nilai konstanta yang berbeda-beda dan tergantung gaya yang diberikan dan pertambahan panjang yang terjadi pada pegas. Pentingnya bagi kita untuk mengetahui nilai tetapan suatu pegas. 1.2 tujuan. Yang pertama, mengetahui fenomena getaran pada pegas. Yang kedua, menentukan tetapan pegas dengan melakukan percobaan ayunan pegas yang dibebani. 1.3 permasalahan. Yang pertama, bagaimana mengetahui fenomena getaran pada pegas. Yang kedua, bagaimana menentukan tetapan pegas yang diayunkan pada beban. Bab 2, dasar teori. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik suatu benda di sekitar posisi setimbang yang disebabkan oleh gaya pemulih, seperti gerak yang terjadi pada pegas di sistem pegas massa. Getaran terjadi sebagai akibat dari gaya elastis pegas yang mana memenuhi hukum Hooke. Simpangan pegas yang berlawanan dengan arah gaya pemulih. Gerak osilasi yang memenuhi hukum Hooke seperti sistem pegas dan massa disebut gerak harmonik sederhana. Bisa dilihat pada gambar ini. Hukum 11 Newton dapat diterapkan pada benda yang mengalami gerak harmonik sederhana dengan F adalah gaya pegas. 1 diturunkan 2, di mana persamaan merupakan tetapan pegas. Persamaan ini menyatakan X dan T posisi dan waktu, tetapi suku dalam bentuk diferensi disebut persamaan diferensial jika kita ingin mencari solusinya. Bab 3, metodologi flowchart. Yang pertama, buka simulasi PHET. Yang kedua, start lab. Yang ketiga, pasang penggaris pada titik 0 sejajar di bawah pegas. Yang keempat, menggantungkan benda pada pegas lalu tarik sedikit ke bawah dan lepaskan. Yang kelima, mencoba dengan massa yang berbeda-beda. Yang keenam, memperhatikan hubungan massa dengan gravitasi. Yang ketujuh, mencari waktu yang diperlukan untuk beberapa getaran. Yang ke-8, membuat grafik antara T2 dengan total massa. Yang ke-9, analisis hubungan antara massa benda dengan periode. Yang ke-10, menentukan nilai konstanta pegas serta grafik simpangan dan massa beban. 3.2 alat. Alat meliputi simulasi PHET, stopwatch, penggaris, massa, laptop. 3.3 prosedur kerja. Buka PHET, pilih lab seperti ditunjukkan gambar. Tempel penggaris di titik 0 sejajar dengan bagian bawah. Berikan redaman di pegas dan atur skala konstanta pegas. Pilih slow end, displacement natural lag. Terus untuk mengubah massa, gunakan bilah geser di bagian atas. Atur massa sesuai instruksi. Berikutnya, gantung benda pada bekas pegas
Lalu tarik tabung itu sedikit ke bawah dan kemudian lepaskan. Yang terakhir, catat waktu yang diperlukan untuk 10, 20 sampai 30 getaran. Petunjuk besar amplitudo simpangannya hampir sama selama getaran. Bab 4, analisa data dan pembahasan. Jadi ini adalah pembahasan dan data yang kami peroleh. Bisa dilihat sendiri. Dan ini adalah perhitungan hasil laporan kami. Dan 4.3 pembahasan osilasi pegas, sesuatu yang disebut getaran pada pegas yang merupakan salah satu contoh gerak harmonik yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil praktikum dapat diambil bahwa semakin besar nilai periode yang didapatkan, maka semakin kecil nilai konstanta. Konstanta didapatkan begitu juga sebaliknya, yang mana semakin kecil periode yang didapatkan, maka nilai hasil dari konstanta akan semakin besar, menentukan konstanta pegas. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, selain dengan menggunakan rumus hukum Hooke, kita dapat menentukan nilai tetapan pegas dengan melihat gradien garis yang dibentuk pertambahan panjang pegas tergantung pada gaya yang diberikan. Semakin besar gayanya, semakin besar pertambahan panjang pegas. Nilai tetapan pegas berbeda-beda dan setiap pegas yang dipengaruhi oleh luas permukaan pegas, gravitasi, suhu, dan diameter pegas. Saran, sebaiknya harus lebih teliti dalam pengukuran pegas, sebaiknya lebih fokus dalam menghitung jumlah osilasi yang didapatkan, sebaiknya lebih berhati-hati dalam melakukan percobaan pada saat melepas beban supaya hasil yang didapatkan menjadi lebih spesifik. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Raffi Ramadan, ingin pamit. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat sore.